Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai case study 3, yang dimana case study 3 ini menjelaskan rangkaian yang sudah dibuat dalam yang sudah ditentukan menggunakan apa yang bakalan kita gunain dalam case study 3 ini. Di sini mungkin perkenalan dari anggota kelompok dulu. Pertama ada saya, Fiagum Widodo Fariski dengan NIM 110420401. Kemudian ada Iqbal Nuakbar dengan NIM 11042011119, dan ada Muhammad Nafarisanul Hakim dengan NIM 11042002094. Nah, pada rangkaian case study 3 ini yang sama seperti case study 3 yang sebelumnya, ini menggunakan rangkaian uh, rangkaian yang gambar rangkaian relasi yang ini dengan sumber arusnya nanti pada multisim menggunakan function generator. Di sini untuk persamaan rangkaiannya ini ditentukan dengan model KCL. Untuk persamaan rangkaiannya, yang persamaan pertama di sini ada I1 sama dengan I2 plus I3, dan RS-nya itu R1 plus R2. Nanti didapatkan untuk persamaan rangkaian dengan metode KCL ini, integral Vs min Va dt sama dengan L1 T1 plus T2 dVA per dt plus L1 Va per Rs ditambah L1 per L2 integral Va dt. Kemudian setelah didapatkan persamaan ini akan diferensialkan persamaan terhadap T sebanyak satu kali. Di sini nanti akan mendapatkan persamaan ketiga, yaitu Vs sama dengan L1 T1 plus T2 d kuadrat VA per dt kuadrat plus L1 per R1 per plus R2 dVA per dt plus L1 VA per L2 plus VA. Selanjutnya ini nanti akan melakukan pengujian dengan simulasi dan perancangan dengan multisim RLC di atas, yang nanti akan diamati nilai tegangan peak to peak. Mungkin boleh untuk Iqbal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara merangkai rangkaian RLC yang telah didesain tadi pada software multisim. Oke, untuk rangkaiannya, kurang lebih seperti ini. Oke, untuk cara merangkai di multisim, yang pertama di sini kita uh, menggunakan beberapa komponen seperti kapasitor dulu sebanyak 2 buah. Oke, untuk selanjutnya kapasitor sebanyak 2 buah juga. Oke, dan terakhir induktor. Oke, nah, selanjutnya untuk source-nya atau sumber tegangannya kita gunakan dulu ground, serta nanti sumber tegangannya itu digunakan adalah function generator. Ada di sini function generator. Serta nanti hasil pengamatan tegangan peak to peak di titik A itu kita bisa gunakan osiloskop. Oke, kita coba rangkai. Oke, yang pertama ada induktor, terus kapasitor, resistor, serta induktor lagi. Sip. Oke, kalau kita rangkai, rangkaiannya kurang lebih jadi seperti ini. Oke. Oke, kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Sip. Function generator untuk yang plusnya nanti akan tersambung ke sini, sedangkan untuk negatifnya dia akan tersambung menuju ke arah ground.
Oke, untuk mengamati tegangan peak to peak menggunakan osiloskop, tinggal sambungkan bagian channel A atau channel B, yang mana saja bebas, sambungkan ke titik tegangan di VA. VA itu di sekitar sini. Oke, seperti itu. Lalu, nah ini untuk bagian minus channel A dihubungkan ke ground. Nah, yang kita akan amati adalah perubahan nilai amplitudo atau tegangan peak atau Vmax dengan frekuensi yang di sini terhadap tegangan VA yang ada di sini. Oke, nanti bakal diamati di osiloskop hasilnya. Terus untuk resolusi pengukurannya itu untuk tegangan max-nya adalah 5, sedangkan untuk resolusi frekuensinya adalah 500, dimulai dari 5 sampai 5 sampai dengan 100 untuk tegangan, dan untuk frekuensi dari 500 sampai 10.000 Hz. Oke, nanti akan kita amati nilai tegangan peak to peak-nya di A. Oke, kita coba running untuk simulasinya. Oke, kita setting dulu. Untuk cycle frekuensinya kita mulai dari 500 dan tegangannya dari 5. Oke, kita coba running. Sorry, nilai kapasitor ini belum berubah. Nilainya kita asumsikan untuk L1 itu 47 mH. Untuk kapasitor adalah 100 dengan 250. Untuk resistor kita gunakan 1 kilo dengan 5 kilo. Terakhir induktor yang kedua kita gunakan 20 Henry, 20 mili Henry. Kita coba simulasikan rangkaiannya. Set minus, oke. Oh ini, sorry. Simulasi telah berhasil. Kita coba amati nilai tegangan peak to peak-nya. Ini terlalu kecil sih gambarnya. Kita coba besarkan. Tidak terlalu terlihat ya. Nah, oke. Apa yang dimaksud dengan tegangan peak to peak adalah dia nilai dari titik 0, dari titik paling tinggi di sumbu positif sampai dengan nilai titik sumbu negatif di paling puncaknya, di lambah paling negatif. Oke, kalau kita amati, kita stop dulu. Kurang lebih nilai untuk tegangan peak to peak-nya ada di sini ya. Dinilai T2-nya di channel A itu 123,858. Nah, ini untuk tegangan peak-nya saja. Sorry, di sini. Nah, sekitar 580,268. Nah, ini untuk tegangan peak-nya saja. Untuk peak to peak, ya berarti tinggal dikali 2. Jadi hasilnya sekitar 1, sekian volt. Nah, selain menggunakan dengan osiloskop untuk tegangan, untuk melihat tegangan peak to peak di suatu titik, kita juga bisa menggunakan night voltage yang ada di sini. Kita tinggal klik saja. Nah, di sini kita coba running ulang. Nah, kita bisa lihat tegangan peak to peak-nya dinilai di titik A ini. Ya, nilainya sekitar sekian. Ini membutuhkan waktu untuk mencapai steady state-nya ya, untuk mencapai kestabilannya. Kurang lebih untuk pengambilan datanya seperti itu diambil sebanyak 20 data, sehingga didaftarkan nilainya yang sudah ada pada tabel sekitar sekian.
Oke, selanjutnya dari 20 data yang telah diambil datanya, 16 diantaranya itu akan digunakan sebagai data training yang akan dimasukkan ke ANN atau Artificial Neural Network, serta 4 data lainnya akan kita gunakan sebagai data uji coba. Oke, untuk penjelasan ANN-nya akan dijelaskan oleh Naufal. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ANN pada MATLAB dari data yang sudah kita peroleh. Oke. Dari sini sebelumnya kita harus di workspace kita harus yang namanya adalah membuat input dan output dengan cara diklik kanan di workspace-nya. Lalu new, dan di sini tinggal misalkan kita ingin membuat output lagi gitu. Tapi karena kita sudah membuat output yang ada sebelumnya, jadi kita sudah mendapatkan data-data dari yang diambil dari multisim. Untuk di sini ada input 1 dan output. Oke, untuk outputnya karena tadi dibuat lagi, kita copy terlebih dahulu data yang sudah ada, lalu kita paste ke sini, paste, kita post, dan setelah kita mempunyai input dan outputnya, kita bisa menggunakan yang namanya syntax NN tool untuk memanggil ANN tersebut. Lalu kita masuk ke import. Pertama kita masukkan dulu input data itu. Yang pertama ada input, lalu kita kita import. Lalu ada input 1, kita import juga. Dan untuk outputnya kita masuk ke target data. Kita select yang output, lalu kita import. Oke, setelah semuanya sudah terimport, kita close, kita pilih new, yang dimana ini adalah untuk ANN nanti. Lalu network type-nya kita pilih yang forward backprop aja, karena sebelumnya sudah kita coba yang lainnya terdapat error yang cukup tinggi, jadi kita memakai network type-nya yang feed forward backprop. Untuk inputnya kita pakai input aja, lalu target datanya pakainya yang output, lalu pencet create, dan apabila sudah ada ini berarti sudah ada networknya. Kita close aja, kita masuk ke bagian network, kita klik 2 kali, lalu ini adalah hasil dari ANN-nya untuk skemanya. Ini ada input, hidden layer, output layer, dan outputnya. Kita masuk ke menu train dengan inputnya adalah input, lalu targetnya adalah output. Lalu kita klik train network, lalu kita tunggu sampai iterasinya selesai. Setelah selesai kita bisa ke performance untuk melihat performance daripada runningannya. Bisa terlihat, maaf sebelumnya sepertinya ada error sedikit. Terang lagi, di iterasinya tidak berjalan, itu mungkin bisa kita buka ulang. Klik lagi, lalu train lagi, hasil output, dan kita train. Mungkin bisa ditunggu sebentar. Ya mungkin ada terjadi error, bisa kita create ulang mungkin ya. Kita new lagi seperti yang tadi, input, lalu kita ke output, create, kita train ulang ANN yang sudah dibuat, input,
targetnya output, kita train network. Oke, kita ke performance untuk melihatnya. Nah, ini adalah grafik dari performance yang ada. Mendapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk training state-nya dia adalah seperti ini. Dan untuk regresinya adalah seperti ini. Yang mana dia lurus mendekati linear. Oke, setelah itu bisa diminimize saja. Kita lanjut ke simulate untuk mensimulasi input 1 yang berisikan data-data 4 data yang kita pilih dari 40% data keseluruhan yang ada. Lalu kita simulate network. Oke. Lalu kita close aja dan kita masuk ke network 2 output. Di sini ada output yang sudah ada. Lalu kita bandingkan dengan output yang kita punya, yaitu yang ada di sini. Contohnya ada di laporan. Kita bandingkan datanya keempat data terakhir, yaitu yang 17 sampai 20. Didapatkan hasil yang untuk data 17 dan 18 masih sedikit penyimpangannya. Sedangkan untuk data 19 dan data ke-20, data yang didapatkan lumayan jauh berbeda daripada data yang kita punya dari multisym. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari ANN yang kita gunakan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke Agung. Oke, mungkin terakhir dari kelompok kita mengenai penjelasan case study-nya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.